Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Siti. Nah, hari ini cerah sekali ya udaranya ya, langitnya warnanya biru, udaranya juga segar sekali. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti belajar hari ini? Pinter, nah anak sudah siap semua, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, semua sudah mandi dan sudah makan ya, semuanya sudah sehat semua. Nah anak, sekarang kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah anak-anak pinter. Hebat, sudah bisa mengambil sikap berdoa yang bagus? Pasti ya, yuk. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus berkati kami dalam belajar hari ini, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hebat, semuanya sudah bagus berdoanya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, bina kasih, siap tumbuh kembang luar biasa. Hebat. Nah, hari ini kita akan belajar lagi tentang lingkunganku. Nah, kemarin sudah belajar tentang lingkungan sekolahku. Nah, coba ingat enggak apa yang sudah dipelajari pada waktu kita belajar sekolahku? Banyak sekali ya, anak-anak sudah tahu tempatnya, namanya sekolahnya, siapa saja yang ada di sekolah, alat mainan apa saja yang di luar ataupun yang di dalam, serta peralatan yang dipakai untuk belajar. Tentu sudah pinter semua, karena kemarin dari tugas-tugas yang dibuat anak-anak sudah bagus-bagus ya. Nah, untuk hari ini kita juga masih belajar tentang lingkunganku. Nah, lingkungan hari ini yaitu lingkungan yang dekat dengan sekolah kita. Nah, di sekolah kita itu di sekelilingnya banyak tetangga mungkin ya. Nah, tapi tetangga ini itu untuk umum gunanya. Contohnya seperti rumah sakit, terus sekolah dasar atau SD, terus juga ada penduduk kampung ya. Nah, terus di sebelah kita juga ada loh tempat yang khusus digunakan untuk berdoa atau untuk sembahyang yang beragama Katolik. Nah, pasti anak-anak sudah tahu tempat apa itu namanya. Pinter, G-E-R-E-J-A. Apa bacanya? Gereja. Bagus. Apakah sudah tahu anak-anak nama gereja yang dekat dengan sekolah kita? Ya, yaitu Gereja Maria Assumpta Pakem. Nah, udah tahu ya. Pasti anak-anak juga udah tahu karena rajin pergi ke gereja. Nah, di gereja kita di Maria Assumpta Pakem itu ada siapa saja ya di sana ya? Ya, tentu saja yang nomor 1 adalah ada Romo. Terus ada siapa lagi yang tugasnya itu membantu Romo untuk menyiapkan peralatan yang dipakai Romo sebelum misa. Siapa namanya? Yaitu koster. Nah, koster itu
tugasnya tadi ya membantu Romo menyiapkan peralatan misa, tetapi juga ada tugas yang lainnya, yaitu ikut memelihara kebersihan gereja, kerapian gereja, dan juga kalau pas jam 12 siang atau pas jam 6 sore itu suka ada bunyi kluning 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 kluning. Apa itu ya? Yaitu lonceng. Nah, itu yang membunyikan adalah koster. Jadi itu juga membantu Romo. Di samping itu Romo juga dibantu koster juga untuk mengambil makanan dari umatnya yang pada waktu itu bertugas untuk menyiapkan makan untuk Romo. Nah, itu juga merupakan tugas dari koster. Apakah hanya itu yang ada di gereja? Tentu saja tidak ya. Nah, kalau kita pergi gereja seumpama ada urusan butuh surat-surat yang dari gereja, nah itu apakah kita langsung minta Romo? Tentu saja tidak. Kita pergi ke tempat yang namanya sekretariat. Nah, di sana ada petugasnya yang mengurusi seumpama umatnya ada keperluan yang ada hubungannya dengan gereja. Nah, di sana ada petugasnya, petugas sekretariat. Terus di samping itu di gereja itu juga ada suatu tempat yang khusus menyediakan alat-alat liturgi atau alat-alat untuk berdoa. Nah, di sana ada salib, ada lilin, ada rosario, dan mungkin ada yang lainnya. Nah, di sana juga ada petugasnya yang menjaga. Siapa yang mau beli dilayani di sana. Seumpama anak-anak mau ke sana sama mama sama papa juga mau membeli karena rosarionya di rumah sudah rusak atau hilang atau putus. Nah, di sana disediakan anak-anak bisa membeli sana. Semua mau berdoa, mau sembahyang, di rumah lilinnya habis. Nah, bisa juga pergi ke toko liturgi yang ada di gereja, di sana disediakan. Ada petugasnya juga. Anak-anak, di gereja Pakem itu ada waktu untuk berdoa, untuk misa ya. Nah, pada waktu dulu sebelum ada pandemi ini, setiap hari Sabtu, hari Minggu, bahkan setiap hari juga ada yang datang, tapi tidak sebanyak kalau hari Sabtu dan Minggu. Karena kalau hari-hari biasa itu namanya misa harian, jadi umatnya hanya sedikit. Tetapi untuk hari Sabtu dan Minggu biasanya banyak yang datang untuk ikut misa. Nah, itu waktu gereja mengadakan misa ya. Di samping itu juga ada waktu-waktu khusus untuk mengadakan misa ya. Seperti kalau pas ada pernikahan, nah di gereja juga mengadakan misa. Kalau pas perayaan seperti hari Natal, terus hari raya Paskah itu juga ada misa. Terus juga ada kalau bulan Mei. Nah, bulan Mei itu terkenal dengan nama bulan Rosario. Nah, itu untuk menghormati Bunda Maria. Nah, di gereja juga mengadakan misa. Terus nanti diteruskan dengan doa Rosario. Nah, di gereja itu anak-anak pergi ke gereja kan, itu untuk apa ya? Apakah cuma menengok, masuk, melihat-lihat seperti itu? Tentu saja tidak, karena gereja itu adalah tempat untuk berdoa, bersembahyang, kita bicara kepada Tuhan untuk memohon supaya kehidupan kita dalam sehari-hari selalu diberkati oleh Tuhan. Atau mungkin pada waktu tertentu kita datang gereja, berdoa di sana, kita punya permohonan khusus. Nah, kita berdoa di sana setiap waktu boleh kalau seperti itu ya. Tidak harus hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, kalau di gereja itu kan tadi berdoa atau sembahyang. Nah, khususnya kalau dalam kegiatan misa tentu saja ada yang memimpin. Nah, yang memimpin misa atau sembahyang siapa namanya kalau di gereja Pakem? Di gereja Maria Assumpta? Ya pinter, yaitu Romo. Nah, Romo itu tugasnya adalah memimpin sembahyang atau misa. Nah, kalau kita mengikuti misa, nah itu di depan altar itu ada meja khusus. Nah, itu namanya meja altar ya. Nah, di sana itu sudah
tersedia banyak sekali macam-macam alat yang digunakan yang dinamakan alat misa. Nah, seperti apa tuh alat misa itu? Inilah macam-macam alat misa yang dipakai pada waktu misa yang dipimpin oleh Romo. Di samping itu juga ada alat yang dipukul, bunyinya gung. Nah, apa ya? Pasti anak-anak tahu. Namanya apa? Pinter, yaitu gong. Nah, di gereja juga ada gong khusus digunakan pada waktu misa tersebut ya. Nah, terus di samping itu juga ada yang bunyinya ding 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 ding. Nah, itu namanya bel atau lonceng altar mesdinar. Nah, itu juga digunakan sebagai alat untuk misa. Terus juga alat yang di belakang itu sering ditumpuk-tumpuk. Nah, kalau pas persembahan itu ada petugas khusus yang mengedarkan tempat itu. Nah, anak-anak atau mama atau papa itu dari rumah pasti sudah membawa uang khusus yang akan dikasihkan ke Tuhan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, itu ada petugas khusus yang mengedarkan tempat. Nanti di situ anak-anak memasukkan uang tersebut. Berapa uangnya? Terserah ya, bebas, tidak harus banyak ya, sepunyanya, asalkan anak-anak ikhlas memberikannya. Nah, itu di samping itu juga ada nanti petugas khusus yang membawa uang yang sudah terkumpul tadi di belakang, nanti pakai arak-arakan. Itu namanya persembahan ya. Terus apakah cuma itu juga? Nah, tentu saja tidak ya, masih banyak peralatan yang lain. Nah, kalau di gereja seumpama kita sedang mengikuti misa, itu kan juga ada lagu-lagunya, ada petugas khusus yaitu petugas kor. Nah, kalau di gereja Pakem itu ada 2 macam bahasa yang digunakan. Hari Sabtu, hari Minggu biasanya itu ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia. Nah, pada waktu misa itu menggunakan bahasa Jawa, sering petugas kor itu menyanyinya juga menyanyi bahasa Jawa. Terus alat musiknya yang untuk mengiringi itu juga sering menggunakan gamelan. Nah, di gereja juga ada seperangkat gamelan lengkap sekali di sana. Terus di samping itu, kalau misalnya itu hari Minggu, mungkin hari Minggu siang ya, karena hari Minggu itu kadang 2 kali ya. Ada 6 pagi sampai jam 8, nanti jam 8 sampai sekitar jam 10. Nah, biasanya yang siang hari itu kita menggunakannya bahasa Indonesia. Nah, pada waktu petugas kor itu menyanyi, juga ada alat musik yang mengiringi di sana. Nah, namanya orgen. Nah, di sana juga ada. Nah, sekarang di gereja Pakem itu ada tempat khusus yang digunakan untuk ziarah atau didatangi oleh orang-orang yang berasal dari jauh, bahkan dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya atau kota-kota yang lainnya. Nah, tempat apa itu ya? Pasti anak-anak sudah tahu, bentuknya bulat, terus di dalamnya ada airnya, letaknya di depannya Bunda Maria, di sana banyak juga lilin-lilinnya, terus ada timbanya kecil, airnya jernih, sejuk, ya apa namanya? Pinter, yaitu sumur Kitiran Mas ya. Jadi di dalam gereja Pakem itu ada tempat khusus untuk berdoa bagi orang-orang yang jauh. Kita juga boleh berdoa di situ, tidak hanya untuk orang-orang yang jauh. Justru kita yang dekat seharusnya rajin berdoa di sana, memohon kepada Tuhan apa yang akan kita minta kepada Tuhan supaya terkabul atau diberikan oleh Tuhan. Nah, itu kita berdoa di sana. Orang-orang yang jauh tadi juga berdoa di sana, berdoa di depan Bunda Maria. Terus nanti dia mengambil air dari sumur Kitiran Mas itu, tapi airnya tidak sebanyak kalau seperti air di sumur tempat kita di rumah ya, mengambilnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk apa? Nah, biasanya juga untuk diminum, karena air di sumur Kitiran Mas itu bukan air seperti yang ada di rumah kita.
air yang ada di sumur Kitiran Mas itu sudah air yang diberkati, namanya air suci. Ya anak-anak ya. Terus mereka yang datang itu biasanya juga membawa pulang, dibawa menggunakan kendi atau botol atau menggunakan jerigen. Anak-anak, tadi Bu Guru sudah menjelaskan ya, di bulan Mei itu ada misa khusus untuk menghormati Bunda Maria. Nah, itu ada yang namanya doa rosario. Apakah anak-anak sudah pernah mengikuti doa rosario? Doa rosario itu tidak harus di gereja, di rumah pun kita juga bisa selalu mengadakan doa rosario. Apakah anak-anak juga punya rosario di rumah? Seperti apa toh rosario itu? Nah, ini Bu Guru punya. Nah, ini anak-anak, rosario itu seperti ini. Rosario itu ada yang kecil, ada yang rosarionya manik-maniknya banyak ya. Kalau ini hanya sedikit. Anak, hari ini nanti kita akan membuat rosario yang kecil atau kaplet. Nah, ini terdiri 10 manik-manik dan salib ya. Nih, seperti ini. Sudah disiapkan bahannya? Pinter, yuk sekarang kita bersama-sama membuat rosario. Anak-anak sudah disiapkan ya. Untuk hari ini kita membuat rosarionya tidak menggunakan manik-manik seperti ini, tetapi kita akan menggunakan yang ini. Siapa yang sudah tahu? Ya, ini adalah pelepah pepaya. Pasti di rumahnya anak-anak juga ada banyak ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, pertama kita ambil pelepah pepayanya dulu. Kemudian kita iris-iris kecil. Kalau mengirisnya nanti anak-anak bisa minta tolong ya sama papa atau mama di rumah. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak seperti ini ya. Tadi pelepah pepaya yang sudah kita potong-potong seperti ini. Kemudian kita akan membentuk salibnya. Salibnya bagaimana caranya? Gampang sekali. Nah, ini kita gunting. Nah, sudah jadi kan? Nah, sekarang kita akan melubangi di atasnya ini. Kita kasih pakai gunting nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Bisa? Ya, kita kasih lem. Karena ini salibnya double kertasnya. Kasih lem. Nah, kita satukan seperti ini. Bisa? Nah, sekarang kita ambil benangnya. Anak-anak benangnya bebas, tidak harus seperti punya Bu Guru. Menggunakan raffia boleh atau benang apa saja juga boleh. Kita masukkan di sini. Nah, kita tali ya, pelan-pelan talinya. Nanti kalau nggak pelan-pelan bisa sobek. Ini seperti ini. Kemudian kita siapkan ini. Nah, kita masukkan satu, ambil satu dulu. Ini satu. Terus tadi, nah ini menggunakan sedotan seperti ini. Kemudian kita ambil sejumlah 3. Masukkan 1, 2, 3. Seperti ini. Terus kita kasih sekat lagi menggunakan sedotan lagi. Kemudian ini kita akan meronce dengan jumlah 10. Kita ambil 10. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, kita masukkan seperti ini. Nah, sudah jadi. Nah, sekarang kita satukan talinya dengan yang tadi, yang untuk tali salib tadi di sini. Nah, kita gunting kalau ada sisanya. Nah, jadinya seperti ini. Bisa? Pasti bisa. Selamat mengerjakan. Anak-anak, jangan lupa ya, nanti minta tolong sama mama atau papa pada waktu anak-anak membuat rosario tadi, minta difotokan sewaktu anak-anak membuat dan hasilnya yang sudah jadi, kemudian dikirim ke ibu guru masing-masing. Bisa ya? Terima kasih. Anak-anak, sudah banyak sekali yang kita pelajari tentang gereja. Untuk menutup pertemuan pada hari ini atau belajar hari ini, kita berdoa dulu agar selalu diberkati oleh Tuhan, khususnya apa yang sudah kita dapat pada hari ini. Yuk kita berdoa ya. Tangan dilipat, kepalanya tunduk, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas ilmu yang sudah kami dapat hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.